Halo, jumpa lagi dengan saya Mr. Masker dalam Mr. Masker Podcast. Untuk kali ini saya kedatangan tamu Bapak Bintarto Wicaksono. Apa kabar Pak Bin? Halo, kabar baik Mas. Baik ya, Alhamdulillah. Pak Bintarto ini adalah Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang MBKM nih Pak. Boleh. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Di Prodi Ilkom Budi Luhur juga ada MBKM ya? Oh, sudah. Sudah ada ya, sudah berjalan ya. Ya. Belakangan ini memang di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini disibukkan atau dihebohkan dengan MBKM. Ya, betul. Nah, yang pertama saya ingin tahu dari Pak Bin, MBKM itu apa sih sebenarnya, tujuannya untuk apa MBKM ini? Oke, ya, halo, selamat pagi menjelang siang buat teman-teman ya. Iya. Ini jadi MBKM itu lebih kepada memberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus. Oh iya. Ya, jadi boleh dikatakan programnya Mas Menteri, ya dalam hal ini adalah Kementerian Menteri Pendidikan itu emang ada satu terobosan, yaitu bagaimana biar mahasiswa-mahasiswa ini juga mengalami dan mempunyai portofolio ketika dia selama menjadi mahasiswa itu punya portofolio yang lebih daripada yang kuliah-kuliah sebelumnya. Artinya seperti nanti ada beberapa kegiatan untuk MBKM itu, makanya yang pengen ditekankan lagi adalah pengalaman pembelajaran di luar kampus. Nah, ada beberapa kegiatan, nanti itu bisa kita ceritakan nanti. Pengalaman pembelajaran tadi itu nantinya akan diakui atau boleh dikatakan istilahnya adalah dikonversi ke dalam bentuk SKS. Artinya SKS itu berarti kreditnya mahasiswa atau SKS-nya mahasiswa yang notabene kalau S1 kan 144 ya minimal. Betul. Jadi untuk menjadi sarjana. Nah, di situ bisa kurang lebih 20 bahkan sampai 40 bahkan lebih dari 40 SKS itu nanti bisa diakui sesuai dengan keberuntukannya di semester-semester yang ditentukan oleh program studi. Wow, menarik juga nih ya. Nah, itu bisa mempercepat selesai juga nih ya. Jelas banget, mempercepat dan lebih apa ya? Istilahnya mahasiswa tuh bisa mengejar sesuai dengan passionnya. Betul. Itu. Jadi namanya juga Merdeka Belajar. Betul. Jadi nggak ada pemaksaan lagi, sesuai dengan passion masing-masing. Pokoknya semua ini bisa diakui lah dalam SKS, kurang lebih begitu ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri ada berapa skema sih atau ada berapa program berkaitan dengan MBKM ini Pak Bin? Untuk skema MBKM yang di-launchingkan oleh pemerintah itu dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan itu ada 8 skema. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa boleh bertukar atau boleh kuliah beda program studi dalam satu PT. Program perguruan tinggi. Ambil mata kuliah di prodi lain. Betul. Misalnya kita di Prodi Ilmu Komunikasi mau ngambil di Prodi HI misalnya, mau ngambil di Prodi TI atau Prodi di SI atau mau ke kriminologi misalnya, itu boleh banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertukaran mahasiswa di luar kampus, jadi dengan universitas yang lain. Ya, betul. Ini menarik. Betul. Dan satu lagi yang menarik sebenarnya, di pertukaran mahasiswa ini di luar kampus beda prodi boleh. Oh, beda universitas, beda prodi. Dan beda prodi. Iya. Misalkan saya mahasiswa ilmu komunikasi, saya bisa kuliah di kampus lain. Prodinya beda dengan komunikasi. Misalkan fisip. Betul, manajemen misalnya katakanlah. Ekonomi. Nah, itu. Wow. Jadi bisa, ini tujuannya kan salah satunya adalah untuk memperkuat kompetensi prodi. Dan satu lagi adalah untuk membuka jaringan yang lebih luas dengan universitas yang lainnya. Nah, ini yang mungkin bisa jadi sebelum-sebelumnya ya ada tapi tidak semasif ini gitu. Itu yang pertama, pertukaran mahasiswa. Kemudian yang kedua ada magang industri. Magang industri ini bahkan bisa 2 semester. 1 tahun. Nah, itu berarti ke industri ini? Ya, full di industri selama 1 tahun. Itu. Terus kemudian ada
riset. Jadi bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset itu bisa melakukan riset dan nantinya hasil akhirnya bisa dikonversikan menjadi bentuk SKS mahasiswa. Berarti gitu. Riset yang dilakukan mahasiswa ya? Ya, tentu saja kalau misalnya bekerja sama dengan lembaga riset pasti ada pendampingan di situ. Oh iya, ya, iya. Jadi mahasiswa bekerja sama dengan lembaga tertentu ya, melakukan penelitian. Ya, gitu. Itu. Terus kemudian ada lagi membangun desa. Ini persis sekali, ini banyak sekali yang dalam tanda kutip apa ya istilahnya gunanya ya, tidak hanya KKN yang mungkin KKN sebelumnya sudah melaksanakan KKN kurang lebih selama 1 bulan, tapi ini 1 semester. Nah, dan itu programnya bisa jadi program yang setelah disepakati antara desa dengan universitas. Jadi memang katakanlah mau membuat semacam peningkatan potensi desa misalnya, atau mau membuat desa digital dan seterusnya. Nah itu selama 1 semester itu atau kurang lebih sekitar 4-5 bulan mahasiswa benar-benar apa ya istilahnya ya tinggal di desa. Berarti 1 semester mahasiswa di desa ya? Betul sekali. Menjalankan program-program gitu ya? Itu tadi membangun desa sudah, terus kemudian ada kampus mengajar. Kampus mengajar. Ya, itu mengajar di satuan pendidikan. Mahasiswa yang mengajar dan saat ini mungkin daerahnya masih dipilihkan untuk yang terluar, tertinggal dan terpencil. Terus kemudian ada project independen. Nah ini nih menarik ya, project independen itu jadi mahasiswa bisa membuat project. Bisa membuat project, katakanlah ada klien, ya kan? Entah itu kliennya bisa lembaga, bisa perusahaan, ataupun bisa yang disepakati oleh universitas atau fakultas. Nah itu project itu nanti diakui sebagai bentuk dari pembelajaran studi mahasiswa. Ada juga studi independen, project dan studi beda lagi. Kalau studi itu beda ya? Belajar yang bisa jadi di lembaga luar kampus. Oh iya. Seperti yang kemarin sudah ada di teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi FKDK itu ada yang keterima di Sekolah Ekspor Indonesia. Wow. Nah, menarik ini. Dalam 1 semester gimana caranya bisa mengekspor barang ke luar negeri. Nah, ini yang mungkin bisa jadi tidak terpikir oleh kita, bisa jadi seperti itu. Menarik banget ini. Menarik sekali dan bahkan nggak kebayang sama sekali. Ya, betul sekali. Ternyata bisa dapat ilmu dari berbagai tempat ya, ini. Orang komunikasi pula. Oh, komunikasi. Nah, kalau manajemen, kewirausahaan, oke lah itu bisa jadi satu goalsnya. Tapi ini komunikasi. Dan itu bisa saat ini ya boleh dikatakan bisa jadi kayak semacam bukan melampaui ya, tapi lintas multidisiplin itu sangat perlu sekali gitu. Berarti si mahasiswa itu ilmunya nambah banyak ini, pengalamannya banyak, kompetensinya betul. Ya, intinya kan ke situ ya. Dan yang pasti mereka kan satu kelompok dengan mahasiswa jurusan yang lain. Akhirnya di situ ada kolaborasi, ada experience dengan klien, bahkan ada tantangan atau challenge dari lembaga tadi, Sekolah Ekspor Indonesia tadi, untuk bagaimana dia mengemas satu produk, lolos QC, bahkan lolos perizinan, sampai dia bisa mengekspor ke barang ke luar negeri. Nah ini tentu menurut saya saya pribadi atau saya selaku Kaprodi itu perlu sangat dihargai sekali, karena bisa jadi ketika kita mungkin pembelajaran di kelas atau pembelajaran di kampus mungkin goalsnya belum sampai ke situ. Setuju. Nah, ini capaian yang luar biasa ya. Ya, betul sekali. Dilakukan oleh mahasiswa. Berarti tadi banyak sekali skema-skema yang dimungkinkan untuk dijalankan oleh sebuah perguruan tinggi ya berkaitan dengan MBKM. Kalau pengalaman dari Prodi Ilkom di FKDK Budi Luhur, ini skema yang mana aja yang dijalankan? Untuk Prodi Ilmu Komunikasi di FKDK Budi Luhur kebetulan pertama sudah pernah mengikuti di Indonesia Mengajar atau Kampus Mengajar itu melalui program yang dibuat oleh Kemenristek Dikti. Itu terus kemudian kita sendiri di fakultas itu membuka untuk 4 skema. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa. Nah itu kita dengan Ubara Jaya, kemudian Universitas Sahid, dan yang baru mau terlaksana adalah dengan Amikom Purwokerto. Itu kemudian yang kedua itu ada magang industri. Nah magang industri kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan Diskominfo Kota Tangerang. Kemudian ada Hotel Galuh dan Prambanan TV di Klaten. Terus kemudian ada lagi dengan Netsmi, PT Netsmi Kreasi Indonesia. Terus kemudian membangun desa. Nah membangun desa ini ada 3 desa yang kemarin kita jadikan lokasi untuk membangun desa, dan ini sudah kerjasama dengan FKDK. Itu ada di
Girikerto Sleman, kemudian ada di Wedomartani Sleman, dan satu lagi ada di Desa Jabung Gantiwarno Klaten. Nah, ini tiga-tiganya dengan program desa digital, dan alhamdulillah juga dapat sponsor dari industri, yaitu PT Nets Migrasi Indonesia tadi. Kemudian berikutnya ada Project Independent. Nah, Project Independent ini kebetulan juga mendapatkan klien di beberapa UKM di Cipulir dan Ciledug di sekitar kita. Dia itu mendorong untuk digital marketing dari UMKM yang ada di Ciledug dan Cipulir. Dan alhamdulillah keempat program ini boleh dikatakan ya cukup berhasil. Sukses, karena yang mengikuti cukup banyak, walaupun ini dalam konteks angkatan transisi ya, artinya angkatan transisi, angkatan yang sebenarnya kurikulumnya belum kurikulum yang terbaru, tapi kita coba arahkan untuk mengikuti kurikulum Merdeka, gitu, seperti Jadi itu. Jadi di awal pun juga minatnya tinggi ya, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah. Untuk awal permulaannya, ketika sosialisasi baru kita jalankan, kemudian program pertama kali kita jalankan, itu alhamdulillah sudah mulai kelihatan minat dari mahasiswa. Berarti mahasiswa ini sebenarnya haus juga untuk berkegiatan di luar ya. Mungkin gara-gara salah satunya adalah di konteks sebelumnya ada pandemi. Iya juga bisa jadi terus kemudian ada kesempatan seperti itu. Tapi menurut saya bukan masalah itu juga sih. Menurut saya adalah ternyata ada satu pengalaman yang cukup luar biasa ketika di magang. Apalagi magang itu kan, kalau kemarin mungkin masih bukan dikatakan setengah ya, tapi bisa jadi waktunya hanya terbatas. Nah, kalau sekarang kan mahasiswa nggak usah mikirin yang di kampus, tapi benar-benar mikirin apa yang dia kerjakan di tempat magang. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah istilahnya semangat buat teman-teman mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan alhamdulillah kemarin nilainya luar biasa. Bagus-bagus, ternyata mahasiswa bisa loh di tempat magang itu. Jadi luar biasa nih Prodi Ilkom FKDK Budi Luhur ya. Terima kasih. Berani langsung menyambut apa yang menjadi program pemerintah ya, khususnya Kementerian Pendidikan, Kesehatan dan MBKM. Betul. Karena kan belum tentu semua perguruan tinggi juga langsung siap gitu menerapkan gitu kan. Pasti ada porsinya masing-masing tentunya. Tapi kita mencoba untuk dengan 4 skema saja itu sudah menurut kita di Prodi Ilmu Komunikasi di FKDK khususnya itu sudah dengan cukup effort yang luar biasa. Apalagi kita melihat di FKDK ini kan mahasiswanya cukup banyak ya. Nah, jadi secara tidak sengaja dan ataupun dalam konteks pemikiran ke depan mau yang difasilitasi Kemendikbud atau tidak, maka kita juga harus berpikir bahwa kita harus menyediakan peluang-peluang tadi kepada mahasiswa. Tentunya kita juga harus memperbanyak mitra. Itu yang paling penting. Memperbanyak mitra. Gitu. Untuk program MBKM berarti yang disediakan dari Kemendikbud juga ada. Iya, betul. Artinya banyak ya, bisa diakses secara luas ya oleh mahasiswa. Maupun juga yang disiapkan oleh Prodi ya. Prodi atau fakultas. Tadi yang Pak Bin berbagi pengalaman salah satu disediakan oleh Prodi. Di tahap awal nih apa saja sih yang disiapkan oleh Prodi? Tadi salah satunya MOU itu ya. Oh iya, itu pasti karena MBKM ini ternyata ya ujung tombaknya ada di kerjasama. Ya, artinya teman-teman nggak usah khawatir nih ya. Prodi sudah menyiapkan ini banyak kerjasama dengan berbagai institusi ya. Sekarang nggak ada deh mahasiswa kesulitan nyari tempat magang itu nggak ada. Ya sudah, mudah sekali nih. Betul. Bahkan Prodi memfasilitasi. Yes, itu yang coba kita lakukan. Artinya memang dalam proses ini kita harus ada sesuatu kinerja yang lebih pada konteks kerjasama. Berikutnya dengan kerjasama itu ternyata kita ngerti polanya. Yang dibutuhkan perusahaan seperti apa, yang harus dilakukan mahasiswa seperti apa. Disitulah nanti kita akan ketemu, ternyata kegiatan yang dilakukan mahasiswa ini bisa kita konversi di mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C yang ada di sebaran semester-semester yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Seperti itulah salah satu contoh kenapa kita masih harus ada kerjasama gitu. Berarti industri juga tadi kan membangun desa, pihak desa. Betul, lembaga pemerintah. Semua terbuka dengan program ini. Jadi teman-teman mahasiswa nggak perlu khawatir nih, industri, desa, bahkan berbagai institusi ini terbuka sekali dengan kegiatan ataupun juga Merdeka Belajar ini ya. Lalu bagaimana caranya nih kalau ada mahasiswa yang tertarik untuk ikut program MBKM? Kalau di contoh kasus di Prodi Ilkom FKDK Budi Luhur bagaimana nih? Di FKDK Budi Luhur sendiri sudah menyediakan layanan untuk salah satunya adalah kontak person, yaitu di 4 kegiatan tadi, pertukaran mahasiswa, kemudian ada
magang industri, kemudian ada membangun desa dan proyek independen. Ini masing-masing ada PIC-nya. Iya. Oh, ada PIC-nya. Ada PIC-nya masing-masing. Ya? Jadi nanti tinggal menghubungi kontak PIC, dan pengumuman itu sudah kita sampaikan di sosial media Vkom Budiluhur atau FKDK Budiluhur. Nah, terus kemudian berikutnya kita juga membuka laman pendaftaran di website fkdk.budiluhur.ac.id. Di situ ada program MBKM. Nah, teman-teman bisa pilih nanti program mana yang diinginkan, dan di situ sudah ada deskripsi, tujuan, dan output dari kegiatan yang di masing-masing skema tadi. Seperti itu. Terus kemudian satu lagi, kita juga sudah ada sosialisasi dengan teman-teman mahasiswa. Langsung ya? Ya, langsung tatap artinya muka. ada pertemuan betul. Sosialisasi. Itu yang kemarin juga teman-teman dari Hima dan BEM membantu dalam konteks sosialisasi ini. Ya, alhamdulillah ya, yang kemarin mengikuti untuk pertukaran mahasiswa juga cukup. Dan kemudian ada magang industri juga sudah kita buka. Kemudian untuk membangun desa juga kita buka lagi untuk semester ini. Terus kemudian proyek independen ini kita sedang proses MOU dengan salah satu semacam organisasi untuk UMKM, yaitu dengan sahabat UMKM. Nah, nanti jika MOU ini berhasil, maka kita sudah mempunyai partner dalam konteks penyelenggaraan proyek independen. Seperti itu. Berarti semua skema ini sudah ada mitranya ya? Betul. Jadi bagi teman-teman mahasiswa tadi ya sudah disampaikan untuk di Budiluhur ini seperti itu tadi ya, sudah sangat mudah sekali diakses untuk pendaftaran ya. Bahkan deskripsi segala macam penjelasannya sudah ada di situ. Sudah ada. Pak Bin ya. Satu hal lagi mungkin yang banyak dipertanyakan oleh mahasiswa yang mereka berminat mengikuti MBKM berkaitan dengan konversi nilai mata kuliah. Oke. Jadi kalau menurut ketentuan pemerintah ini berapa SKS yang bisa dikonversi? Dalam satu semester maksimal bisa 20 SKS. Maksimal 20 SKS. Maksimal 20 SKS. Jadi cukup banyak. Dan artinya cukup banyak tuh mungkin bisa jadi kalau saya bayangin itu kalau misalnya satu semester kita nggak ngambil 20, berarti kita bisa punya kayak semacam tabungan konversi untuk semester depan. Untuk semester selanjutnya. Iya, itu. Wow. Nah, ini yang mungkin teman-teman makanya ketika kami juga di Prodi itu ketika dengan mitra, maka kita kan bisa membreakdown kegiatan dan output, dan kegiatan dan output itulah yang nanti akan bisa menjadi ini terkonversi ke mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Dan jika bisa mencukupi 20 SKS, maka kita akan berikan 20 SKS itu. Andaikan saya mengisi mata kuliah jumlahnya 20 SKS, kemudian saya ikut program MBKM, saya langsung terjun aja ke lapangan. Artinya nggak usah kuliah di kelas? Oh tidak. Sudah pasti kalau jika misalnya lolos dalam program, salah satu program, katakanlah tadi proyek independen atau membangun desa atau magang industri, maka yang dilakukan teman-teman mahasiswa adalah full mengikuti program MBKM yang sudah diikuti tadi. Sesuai skema itu. Sesuai skemanya masing-masing. Berarti tidak usah kuliah di kelas. Nggak usah kuliah di kelas. Dan nanti mata kuliah itu tetap nanti ada nilainya. Iya, ada nilainya. Dan status mahasiswa di dalam tanda kutip katakanlah di administrasi dosen, itu sudah ada laporan otomatis bahwa mahasiswa ini mengikuti MBKM. Oh gitu ya, jadi nggak usah khawatir ini masalah konversi nilai mata kuliah. Kemudian itu ada expire rate nggak sih Pak Bin? Misalkan saya ikut MBKM semester ini. Dan kebetulan kedepannya itu sampai kapan masih bisa diakui konversinya ini? Untuk MBKM kita sudah buka untuk pertukaran mahasiswa itu, dan untuk pertukaran mahasiswa di lintas prodi dalam satu PT dan dengan PT yang lain itu kita buka di semester 5. Semester 5 Jadi mulai semester 5 ya? Sudah mulai. Bisa ikut MBKM. Ya, betul. Terus kemudian semester 6 itu ada magang industri, kemudian proyek independen, ya kan, riset dan lain sebagainya itu ada di semester 5. Ya, terus kemudian semester 7 itu kita sudah bisa mengikuti program-program seperti riset, membangun desa, magang industri lagi boleh. Nah, magang industri lagi boleh. Bisa ikutan lagi. Nah, berikutnya lagi ini yang mesti teman-teman mahasiswa pada tahu. Jadi selain dikonversi ke dalam 2 SKS di semester 5, 6, dan 7, maka hasil dari, sebagai contoh misalnya kalau pertukaran mahasiswa karena hanya bertukar saja, maka harus ada effort yang lebih untuk sebuah kelulusan. Artinya harus bikin tugas akhir. Tapi ketika laporan magang atau magang industri, kemudian membangun desa dan proyek independen yang dilakukan di semester 7, maka berikutnya bisa dilakukan atau bisa dilaporkan menjadi tugas akhir.
seperti yang dilakukan pada program MBKM yang dilaksanakan di semester sebelumnya tadi. Jadi secara individu mahasiswa melaporkan kegiatan di semester 7 yaitu yang mengikuti MBKM katakanlah tadi project independen itu, maka nanti bisa dilaporkan menjadi laporan tugas akhir namanya project kolaborasi. Nah itu berarti kalau yang magang namanya tugas akhirnya laporan magang. Laporan magang. Begitu. Jadi yang magang industri, kemudian membangun desa, project independen, hasil data yang mereka dapat ya melalui kegiatan MBKM bisa dilanjutkan untuk membuat tugas akhir. Yes, betul. Kecuali yang pertukaran mahasiswa ya. Iya, kecuali yang pertukaran mahasiswa, karena pertukaran mahasiswa kan bertukar mata kuliah. Betul. Ya, itu atau bertukar tempat kuliah kan, malah lebih tepatnya itu. Berarti lebih simpel ini ya. Persis sekali. Cepat ya. Persis sekali, lebih pengalamannya dapat, relasi makin luas. Yang jelas menurut saya datanya real. Karena yang dilakukan mahasiswa. Karena jelas ke lapangan. Iya, betul. Wah, betul. Ini menarik sekali. Nah, itu. Mungkin yang bisa jadi ketika kita kuliah dulu kita nggak bisa mengalepatkan seperti itu. Jadi pengen kuliah lagi. Nah, itu kalau saya pasti kuliah dan ada MBKM saya mau itu. Kalau kuliahnya begini nih ada MBKM jadi enjoy. Nah, itu. Jadi nggak ada lagi kata-kata kuliah sulit ini. Nggak ada. Nggak ada. Asik ini. Ini tinggal apa ya istilahnya, oke, aku mau dong tantangan ini dan aku bisa menyelesaikan, katakanlah itu sebagai mahasiswa. Ini yang kita butuhkan itu. Dan yang gitu. Hebat fakultas atau prodi sangat memfasilitasi. Tentunya karena ini menjadi salah satu istilahnya tolak ukur kinerja dari sebuah universitas. Betul. Itu bisa melaksanakan MBKM. Gitu. Oke, teman-teman silakan ayo cari tahu lah. Buka web, buka sosial media, segala informasi tentang MBKM pasti ada di situ ya. Ayo daftar gabung menjadi bagian yang sukses melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pak Bin, makasih banget nih. Sama-sama. Sudah berbagi informasi berkaitan dengan MBKM di FKDK Budi Luhur. Sehat-sehat selalu ya Pak Bin ya. Oke, nanti terima kasih. Kita akan berbagi pengalaman dalam hal yang lain di kesempatan berikutnya. Demikian podcast untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Mr. Masker selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.